TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesejahteraan. Itu TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas bersama Imanuddin melaporkan. PBB, tetapi di dalam pajak-pajak hubungannya dengan kegiatan ataupun pelaksanaan APBDes, kita semua bisa melaksanakan laporan dengan tertib. Saya kira itu disampaikan sebagai pengantar di monggo kami persilakan Pak Usman dan Pak Imam bantu dengan penyusunan APBDes di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Raden, yang kami hormati pula teman-teman Satgas Kaum Perencanaan Daun Keuangan dan koordinator BPP. Pertama-tama kita panjatkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita bisa hadir di aula Kecamatan Batu Raden dalam rangka rapat persiapan penyusunan BPDes tahun anggaran 2024. Diri oleh Pak Kasibang, Pak Musman, beserta ada Kasih Ekbang juga ya, mantan Kades Kebumen, beserta para perangkat kecamatan yang kami hormati, pendamping desa dan pendamping motor desa, yang kami hormati para sekdes, ya, serta para perangkat desa yang diundang. Yang diundang mana aja Pak? Sekdes, kasih kaum perencanaan, keuangan, si pemerintahan dan kebetulan juga menjadi koordinator PBB karena tadi evaluasinya bisa mencapai PBA. iya, sampai ya. Sebenarnya nanti bisa mengikuti. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita menjadi bersyukur dari Allah SWT dan Nesa dan Pak Ahmad dan kadernya kita masih berkumpul di Kecamatan Batu Raden ini dalam rangka sosialisasi. Kalau kami materinya berkaitan dengan perincian proses penggunaan dana desa. Salam serta salawat marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kami terlambat karena memang kalau siang itu banyak tamu, banyak konsultasi Pak. Sekarang itu nggak tahu ya, eranya orang pengen berubah. Kemarin juga terkait dengan penggunaan aset desa juga itu banyak yang berinovasi. Ada yang tanah kas desanya dijadikan galian C. Polanya seperti apa nih Pak? Bingung ya. Sewa nggak mungkin, kerjasama pemanfaatan nggak mungkin. Itu kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang regulasi kita nggak sampai sana, itu yang dibuat kita menjadi bingung. Terus sebagainya harus konsultasi ke provinsi, ke Kemendagri. Konsultasi ke provinsi pun belum tentu bisa jawab. Kenapa? Orang provinsi pun sama dengan orang kecamatan dan diganti. Kasih pemerintahnya keberapa ya coba? Iya kan Pak? Ganti-ganti. Jadi begitu juga dengan kecamatan, begitu juga dengan provinsi, begitu juga dengan pusat. Pusat juga ganti-ganti. Bisa aja Pak Usman ini walaupun 5 bulan lebih pintar dari provinsi, lebih pintar dari Kemendagri bisa.
Ini terjadi kok dulu apa namanya sekdes yang di PNS ya. Jadi dari Kemendagri-nya bilang, loh siapa suruh sekdes yang PNS ditarik? Ya gitu ya dulu waktu kita konsultasi ke Kemendagri. Terus kalau nggak ditarik, rumput jabatannya apa? Kepala yang pembina kepegawaian siapa? Lah bingung sendiri ya. Lah iya kan nggak mungkin pembina kepegawaiannya kades kan gitu, ya. Terus yang nilai dia itu siapa? Kehadiran dia siapa kan gitu. Terus ada nggak jabatan di ASN itu sekdes bos? Kan nggak ada. Artinya ternyata juga orang Kemendagri juga nggak pinter-pinter amat gitu. Ya kan Bu? Artinya sama dengan saya juga kemarin ketika Siskedes, saya yang paling pintar dibanding jenengan. Sekarang jenengan lebih pintar dari saya kan gitu. Dulu Siskedes itu saya ngajar jenengan, sekarang mungkin jenengan yang ngajar saya. Karena jenengan tiap hari pegang Siskedes. Bangun tidur pegang Siskedes, mau tidur pegang Siskedes, sampai mimpi pun mimpi Siskedes. Ini jenengan lebih pintar ya. Kalau saya pegang Siskedes jarang ya. Paling kalau misalnya kami udah merubah PPDS Pak, tapi nggak kebaca di perubahan kan sering gitu ya. Gampang solusinya, posting ulang. Iya kan? Saya sok pinter aja, matur nuwun ya gitu. Yang saya kerjakan hanya posting ulang. Sesuatu yang gampang. Artinya jenengan lebih pintar, lebih tahu lagi di mana rekening-rekeningnya itu dimasukkan, di mana cara OSPP bank non-bank sehingga
Nah itu yang harus kita paham. Jadi Pak Carik, Pak Kades, ini APBD sebelum diinput. Ini kan puasa, pasti itu puasa. Udah tarawihnya di balai desa saja. Kan sholat sunnah kan di mana aja boleh. Sholat sendiri juga kan boleh. Yang wajib itu adalah gimana kita nanti. Ini kan untuk keluarga jenengan juga. Kalau misalnya mengumpulkan APBD, kami kan harus mencairkan. Emang ada pencairan dana desa yang saya minta uangnya? Pernah ada satu desa yang saya minta uangnya? Enggak ada. ADD saya minta. Jenengan nanti ke depan ADD dapat THR, ada saya minta? Enggak kan? Ini nanti THR 100% nanti dapatnya. Iya. Ya jangan, tapi kinerjanya diperbaiki juga. Harus tetap semangat ya. Mudah-mudahan nanti ada tambahan dana ADD, jenengan nanti THR-nya di 100%. Diatur 100%. Kenapa kemarin 25%? Ya karena sanggupnya PMK 25%. Boleh nggak kami menganggarkan 100%? Boleh, tapi malas desa-desa yang belum punya PAD kan gitu ya. Iya. Kalau udah sampai sekresnya ini kalau nggak pulang istrinya bisa lepas ya. Makanya kalau saya bilang kalau cari istri nggak usah cari banget, cari suami nggak usah ganteng-ganteng. Kenapa? Umurnya kita bisa pendek, banyak yang doain cepet mati. Ya deh, begini aja lah ya. Ini saya akan sosialisasikan dulu berkaitan dengan prioritas dana desa. Ini yang berkaitan dengan ADD kan jenengan udah tahu lah ya. Masih utamanya untuk silta, ya mau usah disosialisasikan lagi. Kalau dana desa ini kan selalu berubah-ubah, dan sebenarnya kalau kita setelah COVID ini itu bisa mengembangkan desa ya. Yang kami harapkan juga BLT itu bisa hilang. Kenapa? Karena seyogianya karena desanya nggak ngurusi BLT, uruslah sesuai dengan urusannya. Kalau Kemensos ya urusannya Kemensos, itu harusnya BLT urusan mereka supaya datanya terpadu. Nah, kadang-kadang kan di desa masih BLT kan di desa Bu Carik misalnya ya datang keluarganya yang BLT lah, ayo nggak bisa, iya. Wah, percuma punya saudara Carik. Ya kan bukan ngarang ya, tetapi itu mungkin kita hadapi sehari-hari. Biasanya jenengan sebagai pemangku kebijakan itu sama lah ketika ini saya pulang ke mertua, Bang itu ada saudara yang baru lulus kuliah, terus Bu mau apa? Bu ada bisa diusahakan. Ya nggak bisa. Saya prinsip saya ya, saya kalaupun ngambil rekrutmen pegawai nggak saudara. Kenapa kalau abang bukan saudara? Kalau saudara repot. Makanya kita berat sama saudara kan gitu. Ya kan kayak kemarin saya merekrut BHR bukan saudara. Kenapa? Ya enak marahinnya. Ya Bu ya. Tapi kalau saudara kan, aduh apalagi ponakan sendiri ya. Mau dimarahin yang ngamuk nanti ibunya adik kita dan sebagainya. Itu harusnya bisa kita tapi ya yang namanya kehidupan ya enggak senantiasa sesuai dengan keinginan. Nah, amanah dari prioritas desa sebenarnya kalau banyak ngatur sebenarnya. Ada undang-undang, ada PP, ada Permendes, ada PMK, ya. Nah, kenapa nggak Permendes saja? Ya, ini kadang-kadang Kementerian Keuangan ngatur-ngatur berkaitan dengan prioritas pembangunan desa. Tapi bagaimanapun ya itu memang sudah menjadi ketentuan. Jadi ini ada namanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN sudah ditetapkan dan alhamdulillah sudah diundang-undangkan, dan di dalamnya ada dana desa. Di dana desa sesuai dengan undang-undang desa, ya. Di sini ada dana desa nanti yang direncanakan dibagi di setiap desa di kabupaten di Indonesia ini ada 71 triliun. 69 triliun itu untuk berdasarkan formula, ada alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula, ya. Jadi ini nanti yang menjadi perhitungan dana desa. 60% dibagi rata se-Indonesia. Terus afirmasi itu untuk desa-desa yang tertinggal. Terus untuk alokasi kinerja bagi desa-desa yang
kemarin ini kita minta datanya dari kinerja baik, APBDes-nya tepat waktu, terus alokasi penganggaran untuk yang dipersyaratkan sudah dianggarkan semua, terus alokasi formula berdasarkan 4 kriteria: jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kesulitan geografis. Jadi 4 itu yang menjadi perhitungan 30%. Dan tambahan 2 triliun, Batu Raden dapat berapa desa yang dapat? Wah, ya, memang mungkin Batu Raden kaya ya, jadi nggak perlu tambahan. Tapi rumusnya kalau saya lihat yang paling banyak desa mana? Sokaraja. Sokaraja kalau saya lihat tetap bisa dapat karena PBDC-nya paling cepat ngumpulin, ya. Jadi jangan, insya Allah kalau cepat ngumpulin ya insya Allah bisa didapat. Jadi dari pencairan tercepat itu ternyata Sokaraja, Cibarang itu cepat. Rumusnya kalau menurut saya dengan harus cepat mengumpulkan APBDes di tahun ini untuk tahun depan. Gimana pun caranya, mau lebur sampai malam, monggo, supaya nanti dapat dia 2 triliun dibagi. Tahun ini dapat 139 juta per desa, lumayan, ya, bisa untuk nambah bangun jalan, infrastruktur dan sebagainya. Lanjut Mas. Ya, ini per kabupaten sudah ditetapkan nanti perhitungannya nanti melalui PMK. Terus dana desa ini ditambahkan untuk penanganan listrik, dana desa paling tinggi 75% untuk bantuan langsung tunai dengan target pencapaian dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan. Tapi minimalnya nggak ada, ya. Enggak, maksimal paling tinggi. Nanti munculnya di PMK juga tentunya. Program penambangan hewan ini paling rendah berarti 20%. Bingung juga kadang-kadang ya, paling rendah, bingung ya. Maksudnya itu saya juga nggak setuju dengan ketampangan. Kenapa? Karena kayak kita jadi beli kambing, beli apa, bingung ya, mati. Habis itu kambingnya dipotong, kambing guling. Jadi ketampangan itu bingung nggak ya? Maksudnya kita beli gabar juga disimpan di mana, terus dibagi-bagi juga. Orang Batu Raden udah lumayan sejahtera ya. Batu Raden kan nggak miskin-miskin amat. Kenapa? Ya angka kemiskinan kan adanya di Melar dan sebagainya. Yang namanya masih banyak daerah-daerah Pulau Jati itu banyak banget yang miskin. Batu Raden insya Allah ada yang miskin tapi nggak sebanyak yang daerah. Terus untuk ini dana desa digunakan untuk operasional pemerintah desa paling banyak 3. Paling di Kemendes nggak ada. Yang Mas Liman ini ya, ada nggak bicara tentang operasional? Nggak ada. Jadi saya bingung ya, ketentuannya apa yang 3%? Dia tetap pakai peralatan sosial untuk kejuaraan dan prestasi ya. Dana itu hidupnya barang, jangan uang. Nanti kalau uang repot, mau ngasih bantuan ke anak sekolah yang nggak mampu dikasih uang, terakhir nanti orang tuanya beli HP, anaknya nggak sekolah. Balik nih Mas, belum Mas, cepet banget. Udah ya. Nah ini dia ketentuan mengenai pengelolaan desa dan penetapan rincian dana desa setiap tahun diatur melalui peraturan Menteri Keuangan kan. Perlu banyak yang ngatur. Permendes sudah ada, undang-undang sudah ada, PP sudah ada, nunggu lagi PMK. Nunggu PMK-nya lama. Tapi jangan nyusun dulu lah ya, pakai Excel dulu. Terus kedesnya belum dibagi sih. Nah ini ada namanya PP nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah. Inilah yang menjadi dasar dari terbitnya Permendes nomor 7 tahun 2023. Ya, kalau dulu Permendes itu terbit karena pakai PP berapa? PP 60 dirubah dengan PP 4 dan PP jadi 2 kali perubahan di PP 60. Jadi PP 60 tahun 2014, PP 22 tahun 2015 dan PP 8 tahun 2016.
Itu yang dasar dari penerbitan Permendes. Dan itu diamanatnya di pasal 71. Kemudian dituliskan mengenai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, ini bukan bidang, ini adalah program. Dulu kan orang sering, untuk pembangunan dan pemberdayaan, berarti kan dua bidang kan? Kan itu pikirannya. Padahal bukan, karena pembangunan dan pemberdayaan kegiatannya ada bisa di 4 bidang. Misalnya bidang untuk pembangunan, untuk perencanaan pembangunan adanya di bidang pemerintahan. Untuk kesehatan, terus pendidikan ada di bidang pembangunan. Kalau di bidang kebudayaan, untuk apa ada di pembinaan. Untuk UMKM, pasar, ya, pemberdayaan ada di pemberdayaan. Jadi
dilempar ke dinsos sampai urusan orang pun jadi seolah-olah urusan kita. Sama dengan lagi, Mas itu kan dari desa boleh untuk RTL, ya boleh. Ya tolong dibuat edaran, ya. Tapi sini ketentuan yang jangan buatkan, jangan membimbing desa untuk bagaimana mencapai kemiskinan ekstrim gitu loh. Lanjut. Nah ini Permendesnya untuk dinas prioritas pembangunan dan pemberdayaan. Lanjut. Ini Permendesnya nomor 7 tahun tentang rincian prioritas pembangunan desa. Untuk fokusnya nanti kita tunggu bersama. Pembangunan desa, satu pembangunan, yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Diatur dan terus desa berdasarkan kewenangan desa. Lanjut. Ini sama waktu kita presentasi tentang pengelolaan keuangan desa. Sebenarnya pengelolaan keuangan desa dan undang-undang desa itu sebenarnya tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas dan penanggulangan kemiskinan. Jadi bagaimana desa bisa meningkat kualitas hidupnya dengan pendidikan, dengan kesehatan yang baik, terus kesejahteraan masyarakat meningkat dan orang yang miskin itu berkurang. Lanjut. Ini di pasal 3. Lanjut, Mas. Terus di pasal 4-nya ada pemenuhan kebutuhan dasar, ya, yang saya bilang air bersih, kesehatan, listrik dan sebagainya. Pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, itu di pasal 4. Lanjut. Terus untuk kebutuhan dasarnya, yang kedua, ya untuk satu mencegah dan turun stunting, terus perluasan akses layanan kesehatan, kesehatan, perluasan ketahanan pangan, nabati dan hewani, dan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Jadi Mas.